Persenjataan modern tidak lagi banyak tergantung pada kemahiran membidik personilnya. Senjata tersebut mampu melacak dan mengejar targetnya sendiri. Senjata yang mampu mengejar sasarannya sendiri disebut sebagai rudal, akronim dari peluru kendali. TNI memang banyak menggunakan istilah dengan menggunakan akronim. Misalnya, Armet untuk artileri medan, Arhanud artileri pertahanan udara, Batalion Mekanis disingkat Yonmek, dan Medan Mekanis tidak ada nama itu. Peluru kendali atau rudal mampu mencari dan mengejar sasarannya karena dilengkapi dengan sensor dan sistem pengendali. Sensor rudal bermacam-macam. Ada yang menggunakan sensor inframerah, radar baik aktif maupun pasif, kamera, laser, dan lain-lain. TNI memiliki berbagai jenis rudal. Dalam video ini, kita akan membahas rudal-rudal yang dimiliki oleh TNI. Sebagian di antaranya, yaitu rudal pertahanan udara, sudah dibahas dalam video terdahulu, jadi tidak akan dibahas lagi dalam video ini. Video ini dibagi dalam dua bagian. Di bagian pertama ini, kita akan membahas rudal-rudal yang diluncurkan baik dari pesawat tempur maupun helikopter TNI. Dan di bagian kedua, akan kita bahas rudal-rudal yang diluncurkan dari kapal perang TNI. Inilah rudal-rudal pesawat tempur TNI. IM-9 Sidewinder adalah rudal udara ke udara paling populer di dunia. Rudal ini juga merupakan salah satu rudal tersukses, baik dalam penjualan maupun efektivitas dalam pertempuran. Hingga saat ini, diperkirakan sebanyak 110.000 Sidewinder telah diproduksi. Selain digunakan oleh Amerika Serikat, juga digunakan oleh lebih dari 27 negara lain. Sidewinder mulai dikembangkan sejak tahun 1946. Amerika mulai resmi menggunakan Sidewinder tahun 1956, dan rudal ini diberi kode nama AIM-9. AIM atau AIM adalah singkatan dari Air Intercept Missile. Pada tahun 1958, rudal ini memperoleh debut pertamanya dalam pertempuran. Sebuah MiG-17 milik Cina menjadi korban pertama dalam pertempuran udara di Selat Taiwan. Hingga saat ini, diperkirakan sebanyak 270 pesawat telah menjadi korban rudal Sidewinder. Sidewinder merupakan rudal pencari panas yang menggunakan sensor inframerah. Nama Sidewinder sendiri diambil dari nama ular yang memburu mangsanya dengan mengendus panas tubuh buruannya. Sistem pengendali pada rudal Sidewinder disebut sebagai infrared homing, yaitu di ujung rudal ini terdapat sensor inframerah yang mendeteksi radiasi inframerah yang ditimbulkan oleh panas dari pesawat musuh. Meskipun telah digunakan sejak tahun 1956, Sidewinder tetap digunakan hingga saat ini dan diperkirakan hingga beberapa dekade mendatang. Untuk menjawab kebutuhan zaman, teknologi Sidewinder terus-menerus mengalami pembaharuan. Tak heran ada banyak varian dari rudal ini. Rudal dengan diameter 127 mm dan panjang 3,02 meter ini bisa menjangkau jarak hingga 35 km. Kecepatannya lebih dari Mach 2,5. Indonesia telah menggunakan IM-9 Sidewinder sejak tahun 1980. Pada tahun 1977, Indonesia memesan 100 unit rudal Sidewinder untuk mempersenjatai pesawat tempur F-5 Tiger. Pesanan ini datang pada tahun 1980. Tipe yang dibeli pada waktu itu adalah IM-9J. Ketika Indonesia memiliki pesawat tempur F-16, Indonesia kembali memborong sebanyak 75 rudal Sidewinder tipe yang sama, yaitu IM-9J. Kini, Indonesia juga telah memiliki Sidewinder versi terbaru, yaitu IM-9X. Tipe ini dibeli Indonesia pada tahun 2018 untuk mempersenjatai F-16C. Advanced Medium Range Air-to-Air Missile atau disingkat AMRAAM merupakan rudal udara ke udara jarak menengah. Rudal ini merupakan rudal BVR atau Beyond Visual Range yang mampu menjangkau jarak hingga 160 km tergantung variannya. AMRAAM menggunakan sistem pemandu Active Radar Homing, artinya di dalam rudal ini dilengkapi dengan radar aktif untuk melacak dan memburu target. Rudal yang diberi kode nama AIM-120 ini menggantikan beberapa rudal sebelumnya yang menggunakan pemandu radar semi-aktif, seperti rudal Sparrow dan Phoenix. Rudal lama tersebut menggunakan radar semi-aktif.
AMRAAM mulai diproduksi dan digunakan sejak tahun 1991, setelah teknologi elektronik memungkinkan sistem rudal aktif berukuran cukup kecil sehingga bisa dipasangkan pada rudal seperti AMRAAM yang berdiameter 180 mm. Dalam operasionalnya, AMRAAM menggunakan dua sistem pemandu, yaitu Inertial Guidance dan Active Radar Homing. Sesaat sebelum diluncurkan, data-data mengenai posisi, arah, dan kecepatan target dikirimkan ke dalam sistem komputer rudal AMRAAM. Berdasarkan data tersebut, AMRAAM terbang meluncur ke arah sasaran. Dengan roket berbahan bakar padat atau solid fuel rocket, AMRAAM memiliki kecepatan hingga Mach 4 atau 4 kali kecepatan suara. Setelah mendekati sasaran, sistem radar AMRAAM aktif dan memandu rudal mengejar target. Dengan radar aktif, di mana rudal membawa radar sendiri, AMRAAM memiliki keunggulan fire and forget. Pilot yang meluncurkannya tidak perlu terus-menerus mengarahkan radar ke pesawat musuh. Ini juga memungkinkan pesawat tempur menembakkan beberapa rudal ke beberapa target yang berbeda dalam waktu hampir bersamaan. Untuk lebih detailnya bagaimana cara kerja rudal ini, kita akan bahas di episode selanjutnya tentang cara kerja peluru kendali. Selain diluncurkan dari pesawat tempur, AMRAAM juga bisa diluncurkan dari platform darat. Salah satunya adalah sistem rudal pertahanan udara NASAMS buatan Norwegia. Sistem ini menggunakan AMRAAM sebagai rudalnya. Indonesia telah memesan rudal AMRAAM dari Amerika untuk sistem NASAMS yang telah dibeli dari Norwegia. Harga AMRAAM sekitar $400.000 untuk varian AIM-120C. Varian AIM-120D bahkan harganya mencapai $1.090.000. Jika dibelikan mobil Avanza, bisa dapat 80 biji. Tetapi, jika dengan modal 15 miliar bisa merontokkan pesawat tempur seharga 200 miliar, maka masih sangat menguntungkan. Selain dilengkapi dengan rudal Sidewinder untuk sasaran udara, F-16 pengadaan tahun 1986 juga dilengkapi dengan rudal Maverick untuk sasaran darat. Maverick dirancang sejak tahun 1966 dan mulai digunakan Angkatan Udara Amerika tahun 1972. Di luar Amerika, Maverick digunakan oleh sekitar 35 negara dan telah dipasangkan pada 25 jenis pesawat. Rudal yang saat ini diproduksi oleh Raytheon Missile System juga digunakan oleh TNI Angkatan Udara. TNI menggunakan Maverick sejak tahun 1987. Saat itu, untuk mempersenjatai pesawat tempur F-16. Pada tahun 2012, Departemen Pertahanan Amerika melalui Security Corporation Agency merilis informasi bahwa Indonesia membeli 18 unit AGM-65 dan paket pendukungnya senilai $25 juta. Saat ini, selain dipasang pada F-16 oleh TNI, rudal Maverick juga dipasangkan pada pesawat tempur Hawk 200 dan T-50. Sebagai rudal udara ke darat, Maverick dapat digunakan untuk menyerang kendaraan tempur, bangunan, sistem pertahanan udara musuh, hingga kapal permukaan. Rudal AGM-65 Maverick setidaknya memiliki 12 varian. Perbedaan dari varian-varian ini meliputi sistem pemandu, roket pendorong, dan hulu ledak. Berkecepatan 1150 km per jam, Maverick dapat menjangkau jarak lebih dari 22 km. Pembelian helikopter AH-64E Apache Guardian untuk TNI Angkatan Darat di dalamnya juga termasuk rudal AGM-114 Hellfire. Hellfire merupakan rudal udara ke darat yang awalnya dirancang sebagai rudal anti-armor, artinya ditujukan untuk menghancurkan kendaraan tempur seperti tank. Dalam perkembangannya, banyak varian dari rudal ini untuk target yang berbeda, semisal bunker, sistem pertahanan udara, kapal, dan lain-lain. Yang terbaru, varian AGM-114R9X. Varian ini tanpa hulu ledak, namun terdapat semacam bilah logam yang membuka saat menghantam target. Tipe ini ditujukan untuk melenyapkan tokoh spesifik dengan mengurangi collateral damage bagi orang-orang di sekitarnya. Hellfire yang dimiliki TNI adalah AGM-114R dengan hulu ledak multifungsi. Varian ini relatif sesuai untuk beragam target, namun tidak spesifik. Dengan hulu ledak 50 kg, rudal ini dapat melesat dengan kecepatan Mach 1,3. Dengan pemandu laser semi-aktif, rudal ini memiliki jangkauan tembak 8 km. Sebagai pesawat tempur andalan Indonesia,
Sukhoi 27 dan Sukhoi 30 dipersenjatai dengan beragam peluru kendali yang cukup lengkap. Rudal-rudal tersebut meliputi rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, rudal anti radiasi, dan rudal anti kapal. Laporan dari Annual Report of Tactical Missile Corporation menyebutkan bahwa Indonesia telah melakukan pengadaan berbagai jenis rudal dari Rusia. Beberapa rudal untuk pesawat Sukhoi tersebut adalah R-27, merupakan rudal udara ke udara jarak menengah yang mampu menjangkau jarak antara 40 km hingga 170 km, tergantung tipenya. Selain perbedaan pada jarak jangkaunya, perbedaan pada tipe R-27 ini juga meliputi sistem pengendali. Ada yang menggunakan inframerah yaitu R-27T, radar semi-aktif yakni R-27R, dan radar aktif untuk tipe R-27EA. Rudal ini memiliki ukuran panjang 4,08 meter, diameter 230 mm, dan berat total 253 kg, dengan hulu ledak seberat 39 kg. Untuk rudal udara ke udara jarak pendek, Sukhoi menggunakan R-73. Mirip seperti Sidewinder, R-73 adalah rudal udara ke udara jarak pendek dengan sistem pemandu infrared homing. Rudal berbobot 105 kg ini ditenagai dengan roket berbahan bakar padat yang mampu melesatkan rudal dengan kecepatan maks 2,5, 2,5 kali kecepatan suara. Rudal ini mampu mengejar sasaran sejauh 30 km. Jika pesawat tempur Amerika memiliki AMRAAM, maka pesawat tempur buatan Rusia memiliki tandingannya, yaitu rudal udara ke udara R-77. Prinsip kerja rudal ini juga mirip dengan rudal AMRAAM, dengan menggunakan pemandu inertial guidance di awal dan active radar homing saat mendekati target. Namun, salah satu tipe rudal ini yaitu R-77T menggunakan sistem pemandu inframerah. Kecepatan R-77 juga setara dengan AMRAAM, yaitu Mach 4. Rudal ini memiliki jarak jangkau 100 km untuk versi basicnya. Untuk tipe yang lebih baru yaitu R-77M, jarak jangkaunya mencapai 193 km. Selain rudal udara ke udara, Sukhoi juga dilengkapi dengan rudal udara ke darat. Salah satunya adalah rudal KH-29. Huruf KH tentu bukan singkatan Kiai Haji, melainkan kode yang digunakan Rusia untuk jenis rudal udara ke darat. KH-29 merupakan rudal udara ke darat dengan beragam sistem pemandu tergantung variannya. Sistem pemandu pada KH-29 diantaranya laser, inframerah, TV kamera, hingga radar. Yang digunakan TNI adalah yang menggunakan pemandu kamera TV, yaitu varian KH-29TE. Rudal ini berukuran cukup besar dengan diameter 38 cm dan panjang hampir 4 meter. Bobotnya sendiri di kisaran 600 kg. Dengan ukuran tersebut, rudal ini membawa hulu ledak yang besar, 320 kg. Ini membuatnya sesuai untuk menyerang target berukuran besar, semisal bangunan industri, jembatan, hanggar pesawat, landas pacu, dan lain-lain dalam jarak antara 10 hingga 30 km. Selain target di darat, KH-29 juga bisa untuk menghancurkan kapal permukaan hingga ukuran 10.000 ton. KH-31 merupakan rudal jarak jauh udara ke permukaan. Rudal ini mampu menjangkau jarak lebih dari 100 km. KH-31 menggunakan sistem pemandu inertial guidance dan active radar homing untuk varian KH-31A dan passive radar untuk varian KH-31P. Bobot rudal ini hampir sama dengan KH-29, tetapi memiliki hulu ledak yang lebih kecil, yaitu 94 kg, hanya sekitar seperempatnya. Hal ini karena sebagian besar ruang digunakan untuk sistem pendorong. Berbeda dengan KH-29 yang menggunakan pendorong roket, KH-31 menggunakan pendorong mesin ramjet. Ramjet adalah tipe mesin jet yang paling sederhana karena tidak dilengkapi dengan kompresor dan turbin. Dengan mesin ramjet ini, rudal mampu terbang lebih jauh. Varian KH-31 yang dimiliki TNI adalah KH-31P dengan radar pasif. Varian ini cocok digunakan sebagai rudal anti radiasi yang memburu radar musuh. Rudal untuk pesawat Sukhoi lainnya adalah KH-59. Rudal ini merupakan rudal jelajah dengan sistem pemandu inertial guidance, dilanjutkan dengan sistem kendali kamera TV atau television guidance. Sistem pemandu televisi menggunakan kamera televisi pada rudal. Kemudian, gambar dikirimkan kembali ke platform peluncur untuk dikoreksi arahnya dan dikendalikan hingga mengenai target.
Di antara rudal untuk Sukhoi yang dimiliki TNI, KH-59 merupakan rudal terbesar dengan bobot mencapai 930 kg dan panjang 5,3 meter. Varian yang dimiliki TNI Angkatan Udara adalah KH-59ME yang merupakan varian ekspor dengan daya jelajah 200 km. Ukuran yang besar dan panjang mungkin memang lebih memuaskan, maksudnya dalam hal jarak tembak dan daya hancur. Tetapi, ukuran yang besar dan panjang ini ketika dibawa akan mengurangi kemampuan manuver, sehingga gerakannya menjadi kurang lincah, gerakan pesawat. Selain Sidewinder dan R-73, Indonesia juga memiliki rudal udara ke udara jarak pendek buatan negara lain, yaitu Brasil. Rudal yang juga menggunakan sistem pemandu inframerah tersebut adalah MAA-1 Piranha. MAA-1 Piranha mulai diproduksi untuk operasional tahun 2013 oleh Siat yang dulunya bernama Mactron. Indonesia membeli rudal Piranha sebagai bagian dari pengadaan pesawat Super Tucano. Pada episode berikutnya akan kita bahas rudal-rudal yang diluncurkan dari kapal perang TNI.